Aduh, anak-anak ini Mbak, kenapa anak-anak? ya biasa. Richard sama Risha berantem lagi. Berantem lagi. Iya, rebutan mainan, sepele banget kan. Terus disuruh berhenti nggak mau. Ya jadi emosi kan bawaannya emaknya. Nah pas banget nih. Anak, ini lagi mencoba untuk menahan emosi. Ya. Yang kan ngerti psikologi nih. Ya. Jadi saya mau nanya-nanya. Tapi sebelum itu ya kita sapa dulu. Halo. Nah, saya ketemu lagi nih sama kami berdua. Saya Dr. Irina Gabriela dan ini suami saya. Saya Santoso. Suami saya ini kebetulan beliau backgroundnya psikologi dan beliau mengerti ilmu psikologi. Jadi saya sebagai istrinya bisa nanya-nanya. Nah kali ini saya nanya suami saya, tapi dibagikan ke bapak dan ibu yang ada di rumah serta adik-adik yang ada di rumah. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Ketika tadi saya berurusan sama anak-anak berebutan mainan. Dan ini gak cuma terjadi hari ini aja. Tiap hari mereka ada kalanya ya ada konfliknya. Nah sebagai orang tua kadang kita bisa sabar, tapi kadang juga kita jadi emosi. Emosi terus akhirnya kita jadi gampang marah. Nah pertanyaannya emosi itu sebenarnya apa sih? Apakah emosi itu berarti marah atau ada yang lain? Ya. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali karena banyak sekali orang salah sangka ya. Misalnya membedakan antara emosi dan emosional. Ada teman-temannya dia marah, gampang marah, melakukan tindakan yang kurang baik, dan kamu jangan emosional dong, gitu ya. Nah, lalu kalau jangan emosional, mau ngapain? Ya kamu relax aja, yang sabar, yang tenang. Loh, bukankah sabar itu salah satu bentuk dari emosi? Tenang itu salah satu bentuk dari emosi. Ya, jadi kalau nggak boleh emosian, berarti apa yang muncul seperti robot? Ya, ya pertanyaannya bagus. Jadi emosi itu apa? Gitu ya. Emosi kita lihat bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu mover. Mover itu sepertinya bergerak, seperti bergerak. Ditambah awalan e atau i, jadi emosi, mover. Artinya e itu menjauh. Jadi artinya bergerak, menjauh. Jadi emosi itu artinya adalah energi yang menggerakkan manusia untuk bertindak atau bergerak menjauh. Dari apa? Dari ancaman. Iya, kalau dia menjauh berarti itu sesuatu yang negatif dong. Dia harus hindari. Apakah semua emosi itu pasti negatif? Ya, nah sebenarnya emosi itu respon fisiologi ya, fisiologi dan juga respon psikologi karena sudah menemui sesuatu yang menurut dia suatu ancaman atau apapun seperti itu. Emosi itu sebenarnya bukan sesuatu yang negatif karena setiap manusia itu tentu ada emosi. Ya. Oke. Paul Ekman sendiri itu dari penelitiannya tahun 1960 dan rekan-rekan ya dia ya itu menemukan bahwa ada 6 jenis emosi pokok. Ada 6. Ada 6. Apa aja itu? Nah itu sebenarnya yang dia teliti itu ekspresi wajah dari setiap emosi. Jadi setiap emosi itu ekspresi. Apa aja itu? Yang pertama adalah emosi terkejut. Nah, siapa yang nggak pernah terkejut? Pernah ya. Nah, yang kedua emosi marah. Siapa yang nggak pernah marah? Tapi pernah dong. Nah lalu yang ketiga muak atau jijik. Nah, jijik ya, pernah ya. Lalu, pernah ya, jijik pernah ya. Jijik ini nggak sama dengan takut ya? Beda, ada lagi itu takut sendiri lagi ya. Lalu ada juga sedih, siapa yang nggak pernah sedih. Lalu ada juga gembira atau bahagia. Dan setiap kita pastinya. Oh makanya ada emoji ya? Nah pernah lihat ya? Semuanya ada. Iya, atau ada emoticon, ada filmnya juga. Kalau dia bahagia dia keluar smile, kan? Kalau dia terkejut dia zahar. Nah, kenapa itu buat bukan tanpa makna? Karena di dalam diri setiap manusia pasti ada itu. Berarti kalau gitu nggak bisa ya? Kalau misalnya orang menyebutkan ke temennya bahwa, oh kamu jangan jadi orang yang gampang emosi. Karena secara umum ketika itu dikatakan orang memaknai itu sebagai gampang marah. Emosi itu nggak cuma marah ya. Ternyata ada terkejut, ada marah salah satu bagian ada takut. Jadi ternyata ada 6 macam emosi yang bukan cuma marah. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa emosi ini bisa muncul? Kenapa manusia bisa punya 6 emosi itu? Bagus. Jadi lebih kita arahkan ke mengapa emosi itu muncul atau pada saat kapan seperti itu ya. Jadi saya jelaskan sedikit deh alurnya deh gitu. Jadi di dalam otak manusia itu ada yang namanya amigdala, itu ada di sini ya. Amigdala itulah dan hipokampu
hippocampus, yaitu salah satu bagian otak yang mengontrol terjadinya emosi. Jadi prosesnya seperti ini. Misalnya kita melihat ular ya dengan indera mata nih. Lalu sinyal-sinyal dari penglihatan kita itu nanti di otak itu dialirkan kan di bagian otak masuk ke talamus dulu. Nah, talamus itu nanti dia menerjemahkan sinyal-sinyal penglihatan itu dalam bentuk bahasa yang mudah dimengerti oleh otak. Nah, sinyal-sinyal yang sudah diterjemahkan oleh talamus ini akan dialirkan lewat dua jalur. Jalur pertama, sinyal tersebut akan dialirkan ke lobus. Dalam hal ini kalau penglihatan, yaitu lobus occipital. Nah, satu jalur lagi, sinyal tersebut langsung dialirkan menuju ke amigdala. Nah, amigdala inilah yang langsung dia bertindak tanpa berpikir panjang. Misalnya marah, wah langsung marah gitu ya. Seperti itu. Jadi emosi ada itu karena apa? Karena hasil analisa dari otak ini bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu setidaknya membahayakan kita atau tidak. Nah, awalnya seperti itu gunanya. Oke, karena Pak Heri di sini sudah menjelaskan mengenai fisiologi terjadinya emosi ya, dan sudah mengeluarkan istilah-istilah anatomi. Jadi saya mengerti bahwa emosi ini adalah sesuatu yang wajar karena memang sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Nah, apakah emosi ini bisa berlebihan dalam arti kapan kita bisa mengatakan seseorang itu memiliki emosi yang normal dan kapan dia tidak normal? Kalau misalnya disebut sebagai orang ini pemarah, orang ini emosian, nah itu normal apa enggak? Ya, kalau sudah disebut sebagai pemarah itu tentu sudah patologis ya. Beda loh, orang marah sama pemarah. Marah itu karena faktor-faktor pencetusnya jelas, stimulusnya jelas. Pemarah itu kadang-kadang stimulusnya dia tidak harus marah sebenarnya, tapi dia sedikit-sedikit sudah langsung jadi marah, sedikit-sedikit langsung jadi marah. Jadi dari segi kuantitas dan perulangannya itu sangat cepat, kuantitasnya sangat besar, itu sudah marah, patologis. Dan kenapa seseorang itu bisa jadi pemarah atau jadi patologis itu? Ya. Apa yang terjadi? Kenapa dia jadi pemarah? Ya. Ada orang yang tidak pemarah. Ya. Tentu ada banyak faktor, ya. Faktor struktur otak juga bisa. Lalu yang kedua faktor dari habit, dari respon juga bisa lama-lama jadi seperti itu, jadi pemarah. Berarti bisa dibentuk. Bisa. Berarti kalau itu bisa dibentuk, pasti Bapak Ibu dan adik-adik juga penasaran nih. Kalau itu bisa dibentuk, berarti bisa dibentuk untuk tidak jadi pemarah. Oh bisa. Gimana nih caranya? Karena semua pasti pengen nih jadi orang yang dikenal sabar, jadi orang yang bisa dikenal sangat bisa mengelola emosinya dengan baik. Gimana nih caranya? Kuncinya ada di yang saya jelaskan tadi. Jadi alur fisiologi terjadinya emosi. Jadi ketika apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar itu kan nanti masuk ke talamus, ya. Sebagian masuk ke korteks. Nah sebagian dia langsung mengirimkan langsung ke amigdala. Ketika Anda lihat sesuatu, lalu amigdala itu langsung menggerakkan Anda, langsung marah, lalu langsung bertindak. Misalnya ada orang yang nyari mobil Anda, otomatis amigdala ada bilang orang itu bahaya, labrak aja, langsung aja. Nah ketika Anda sudah merasa emosi marah itu sudah mulai menguasai Anda, tentu amigdala lah yang membangkitkan itu. Maka yang Anda lakukan adalah satu, kenali dulu bahwa saya sedang marah. Begitu kalau Anda sedang marah, Anda tidak boleh mengambil keputusan apapun. Tarik nafas dalam tenang-tenang, ya. Tunggu sampai emosi marah yang menguasai Anda itu turun. Ingat, emosi marah itu tidak lama kok, sekejap. Begitu naik, dia akan mendorong Anda untuk bertindak tanpa pikir panjang. Tapi kalau Anda bisa menahan sejenak, tarik nafas, dia akan turun tensinya. Jadi setelah kita mampu tenang, otak akan mulai proses analisanya sudah mulai jalan dan nyampe di kita, di logika kita nanti. Ya, setelah logika itu keluar, tentu kita bisa berpikir panjang. Jadi prosesnya satu, ketika sudah terpancing emosi marah dalam hal ini sudah menguasai, tenang dulu, jangan bertindak, relax. Beri kesempatan pada otak Anda untuk berpikir secara logis. Ya, lalu setelah itu, terus Anda tanya, mengapa seseorang itu melakukan itu? Ya, mengapa seseorang melip mobil saya? Apakah tidak begitu? Ya, jadi berpikir baru bertindak. Ingat, think first. Berpikir dulu sebelum bertindak. Wah, ini bagus sekali nih. Karena ya jujur, ini juga yang saya butuhkan.
dan kita sudah mendapatkan tips dari Pak Heri mengenai bagaimana cara untuk mengelola emosi, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini merasa marah, merasa kesal, apalagi kalau saat ini sedang ada stimulusnya ya. Iya. Tips dari Pak Heri adalah coba sadari dulu bahwa perasaan marah itu muncul. Lalu yang kedua, coba tenangkan diri Anda dengan tarik nafas. Yang ketiga, bisa juga punya waktu tersendiri gitu ya, supaya jangan sampai nanti terlanjur kita ngambil keputusan yang akan kita sesali. Karena biasanya kalau dalam keadaan emosi terus kita melakukan sesuatu itu bisa berakibat negatif atau juga bisa berakibat fatal ya. Tentu saja tidak ada yang mau hal itu terjadi. Makasih banyak nih tipsnya Pak Heri, dan kita akan ketemu lagi. Yang pasti tips ini silakan diaplikasikan segera dan semoga bisa memberikan manfaat yang baik bagi kualitas hidup Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian serta hubungan dengan sesama. Kita akan bertemu lagi di acara Ngulas berbagai hal secara edukatif. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi rekan-rekan sekalian.